Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Rusnawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMPN Manarai nomor 18 Kepulauan Selayar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Benteng, Ibu Suryani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, kali ini kita akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah Ibu Kepala SMA Muhammadiyah Benteng, kali ini saya akan mengganggu waktu Ibu untuk melakukan satu perbincangan tentang kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Selama Ibu mau menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, kira-kira kasus apa yang paling menonjol yang terjadi di sekolah Ibu? Terima kasih. Berbicara kasus yang menonjol itu sebenarnya ada banyak kasus, tetapi kali ini kita akan berbicara tentang masalah suasana kondusif yang ada di lingkungan belajar. Jadi salah satu permasalahan di kami itu adalah bagaimana menjaga lingkungan sekolah bersih sehingga menjadi tempat yang sangat kondusif untuk anak-anak di dalam belajar, apakah itu di dalam kelas atau di luar kelas. Jadi permasalahan yang sering timbul di antara kami di sini, apalagi misalnya dalam suatu rapat itu, bahwa sekolah kami sangat membutuhkan seorang petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan sekolah, tetapi hal itu menjadi dilema bagi kami. Rekan-rekan guru mengusulkan supaya kita mencari satu orang yang bisa bertugas sebagai petugas kebersihan. Tetapi di lain pihak adalah kita hadapi masalah, yaitu masalah di dalam mencari tenaga Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu harus juga dibarengi dengan gaji yang memadai. Sementara di sekolah kami ini, walaupun swasta, sekolahnya ini adalah gratis. Kami pendidikan gratis di sini, siswa kami tidak membayar, jadi semua dana itu tergantung dari dana BOS. Jadi itu masalah. Di lain pihak, kami agak kesulitan untuk mencari karena terhalang masalah pembiayaan, sementara di pihak lain itu sangat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan dan masalah kebersihan di sekolah, yang merupakan salah satu unsur yang penting di dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau saya bisa simpulkan di sini Ibu, dilemanya itu adalah bagaimana sekolah ini membutuhkan penjaga kebersihan, sedangkan sekolah itu, dilemanya sekolah itu tidak tahu dari mana dananya mungkin untuk menggaji petugas kebersihan ini. Iya. Iya. Oke Ibu, jadi kalau Ibu lihat masalah ini, kira-kira Ibu bisa mengidentifikasi kasus ini merupakan dilema etika, mungkin cara mengidentifikasi Ibu dari segi mana sehingga kasus ini bisa dikatakan dilema etika. Iya. Kasus ini walaupun kita lihat sangat sederhana, tetapi dia masuk di dalam dilema etika karena ada dua kepentingan yang ada di dalamnya. Yang pertama bahwa jadi ada kepentingan yang besar yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama adalah bahwa sekolah sangat membutuhkan tenaga kebersihan, sementara di pihak lain dalam pembiayaan sekolah belum mampu untuk membiayai tenaga kebersihan tersebut. Oke, betul sekali Bu. Kalau kita lihat memang kasus ini masuk dilema etika karena ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Sekolah membutuhkan tapi tidak tahu kita dari mana ambil dananya. Mungkin seperti itu Ibu ya. Nah, dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus dilema etika, apa yang Ibu lakukan kira-kira dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika seperti yang Ibu angkat tadi? Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita berbicara tentang paradigma individu dan masyarakat, bahwa di dalam pengambilan keputusan ini kita berhubungan dengan individu dan masyarakat. Jadi seperti misalnya kelompok yang besar di sini kan, kelompok yang besar di sekolah itu kan
lingkungan sekolah yang terlibat di dalamnya, mulai dari tenaga pendidik, pendidikan dan siswa. Kemudian kita berbicara tentang individu, bahwa kita membutuhkan individu yang bisa untuk membantu kita di dalam menjaga kebersihan sekolah. Kemudian yang kedua adalah tentang berpikir berbasis rasa peduli. Jadi kita di sini berpikir berbasis rasa peduli. Jadi kita di sini berbasis rasa peduli, bagaimana kita peduli terhadap lingkungan sekolah yang kondusif untuk proses belajar, dan bagaimana kita caranya untuk mencapai hal tersebut. Oke, berarti di sini Ibu sudah melibatkan 4 paradigma dan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu paradigma individu melawan kelompok, dan di prinsip yang Ibu gunakan adalah prinsip rasa peduli terhadap siswa, sehingga siswa dengan adanya lingkungan sekolah yang kondusif, terutama kebersihannya, siswa itu akan lebih mudah untuk belajar. Barangkali begitu ya, Ibu ya. Oke, yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Langkah-langkahnya, Ibu. Ya, pertama-tama kita harus berpikir bahwa dua-duanya ini, kepentingan ini, dua-duanya itu sama, bahwa kita membutuhkan tenaga kebersihan di satu pihak, itu sangat dibutuhkan, dan di satu pihak juga kita terkendala di masalah pembiayaan. Jadi langkah-langkahnya adalah kita mengidentifikasi seberapa kasus ini, misalnya kita mengidentifikasi sampai sejauh mana dampaknya ini kebersihan ini terhadap keadaan sekolah. Kemudian yang kedua, kita mencari solusi, kira-kira solusi apa yang harus diambil supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik. Sekolah kondusif untuk siswa-siswa belajar, dan kita tidak perlu lagi terkendala dengan pembiayaan. Dan yang ketiga adalah semuanya itu kita bicarakan bersama antara kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, seperti itu. Oke, jadi intinya di sini kita duduk bersama, Ibu ya, mencari solusi untuk mencapai tujuan kita, sekolah bersih, siswanya juga ikut merasakan kebersihan dengan belajar dengan rasa nyaman, Ibu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan? Ya, jadi di dalam pengambilan keputusan itu yang paling efektif menurut saya itu kita harus bersikap objektif. Betul. Karena harus semuanya itu berjalan sesuai dengan kepentingan bersama. Karena di dalam pengambilan keputusan kita sebaiknya menghindari yang subjektif. Betul sekali. Jadi untuk kepentingan bersama, Ibu ya. Oke. Terus hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Yang merupakan tantangan terberat yang Ibu rasakan ketika mau mengambil keputusan dengan kasus seperti tadi, misalnya. Jadi tantangan berat itu sama pepatah mengatakan dimakan ibu mati, tidak dimakan ayam mati. Tapi kita harus mengambil keputusan. Jadi keputusannya di situ adalah saya kembali kepada yang tadi, bahwa kita harus berpikir secara objektif. Bagaimana supaya permasalahan ini kita bisa atasi dengan baik, dan keputusan itu kita harus berusaha supaya keputusan itu adalah keputusan bersama, bukan cuma keputusan kepala sekolah saja. Oke, betul sekali, Ibu. Dalam mengambil suatu keputusan memang harus merupakan keputusan bersama. Itu mungkin yang saya bisa ambil dari pernyataannya Ibu. Terus dalam menghadapi kasus seperti ini, Ibu, adakah tata kala waktu atau jadwal dalam menyelesaikan suatu masalah? Kalau untuk kasus yang Ibu angkat tadi itu mungkin ada waktu tertentu, ataukah secara langsung ditangani pada saat rapat? Seperti itu, Ibu? Iya. Jadi setelah permasalahan ini muncul, maka yang pertama-tama kita lakukan adalah bersama-sama dengan teman yang ada di sekolah itu, kita membuat kesepakatan, yaitu pembiasaan. Jadi setiap hari anak-anak itu diberikan pembiasaan bagaimana mereka itu bisa
membersihkan lingkungan sekolah sendiri. Bagaimana mereka bisa membersihkan kelasnya sendiri. Jadi setiap hari anak-anak diberikan pembiasaan, dan begitu juga dengan teman-teman dari guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik itu. Setiap ada sampah yang berserakan, maka tidak segan-segan langsung mengambil sampahnya, memungutnya, dan memasukkan di tempat sampah. Dan yang paling terutama adalah kita menyediakan tempat sampah di dalam dan di luar kelas. Dan anak-anak dengan pembiasaan yang kita berikan, maka mereka sudah terbiasa untuk membersihkan sekolah sendiri, dan otomatis masalah ini akan selesai dengan sendirinya, bahwa alhamdulillah sampai sekarang ini kami tidak lagi membutuhkan cleaning service, tenaga kebersihan sudah kami tidak lagi mencari, dan kami memberikan pembiasaan kepada siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah sendiri. Oke, jadi bentuk penyelesaiannya ini Bu tidak membutuhkan waktu yang lama mungkin Bu ya. Langsung bergerak, prosedurnya memberikan pembiasaan kepada siswa untuk sadar tentang kebersihan. Iya, jadi sekarang ini kalau pagi-pagi siswa datang itu tanpa ada perintah dari guru, mereka sudah langsung ambil sapu dan membersihkan dan menyapu, karena yang sampah yang ada di sini adalah kebanyakan adalah dari daun-daun, karena kebetulan di lingkungan sekolah kami ini ada banyak pohon, dan kalau pagi itu kadang-kadang daunnya yang berjatuhan. Kalau masalah sampah itu alhamdulillah tidak terlalu banyak, karena siswa sendiri sudah sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oke, jadi prosedurnya ini penanganan langsung ya Bu ya. Jadi kayaknya sekolah ini dengan pembiasaan, sekolah ini tidak lagi membutuhkan penjaga kebersihan. Iya. Oke, adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Adakah seseorang di sekolah ini atau faktor-faktor lain yang membantu Ibu untuk mudah mengambil keputusan? Yang membantu saya di sini adalah dari teman-teman guru itu sendiri, bahwa setiap ada masalah itu kita langsung bicarakan bersama, apakah itu dalam forum rapat atau dalam yang tidak formal. Jadi setiap ada masalah kita langsung berbincang, saya kepala sekolah dengan teman-teman, dan kita mencari solusi sekolah yang ada. Oke. Terima kasih Ibu, tapi masih ada pertanyaan penutup ini Bu Kepala. Iya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu terkait masalah kebersihan dan masalah yang lainnya, pembelajaran apa kira-kira yang Ibu bisa petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan sehingga esok hari bisa juga saya jadikan sebagai acuan atau pedoman bahwa ini patut saya contoh. Iya, jadi saya kembali lagi ke ada kata-kata motivasi yang mengatakan bahwa itu paku kalau sudah ditancapkan di dalam kayu, maka walaupun kita cabut pakunya, maka kayunya tetap akan ada bekas, bahwa pernah ada paku di situ. Maka itulah yang saya pergunakan di dalam mencari suatu solusi bagi teman-teman, bahwa apapun masalahnya, yang paling penting itu adalah kita saling menghargai perasaan antara kepala sekolah, teman, apakah pendidikan, tenaga pendidikan, dan begitu juga dengan siswa yang ada di sekolah. Oke Ibu, sangat menarik Ibu. Dari penjelasan Ibu ini tambah memberikan wawasan kepada saya bagaimana kita mengatasi suatu dilema etika kasus yang terjadi di sekolah kita. Terima kasih Ibu, tapi sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan dulu, tolong dikoreksi kalau memang salah Ibu. Oke, kesimpulannya saya bisa ambil dari pembicaraan saya dengan Ibu Kepala SMA Muhammadiyah Benteng, bahwa dalam menyelesaikan masalah dilema etika di sekolah ini selalu mengutamakan musyawarah mufakat, duduk bersama dalam satu forum rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan terlebih lagi, Ibu Kepala Sekolah sudah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dalam mengambil suatu keputusan. Memang dalam mengambil suatu keputusan kita harus lebih mengutamakan kepentingan siswa untuk memberikan kemajuan dampak yang positif terhadap sekolah kita umumnya dan terhadap anggota atau orang-orang yang berada di dalam sekolah tersebut. Barangkali seperti itu Ibu. Iya. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Suryani, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Benteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Andi Rusnawati SPD, calon guru penggerak dari SMPN Manarai nomor 18 Kepulauan Selayar. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Benteng Selayar, Ibu Ahliana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kali ini kami akan melakukan perbincangan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah Ibu, kita akan mulai wawancara kita. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini, mungkin pernah mengalami suatu kasus Ibu yang Ibu rasa adalah suatu dilema etika, mungkin Ibu? Ya, sering itu terjadi. Iya. Biasanya itu dari guru-guru yang mengikuti MDMP. Iya Ibu. Biasanya itu kan dilaksanakan pada jam pelajaran. Jadi saya biasa memanggil itu guru untuk menanyakan kenapa dilaksanakan pada pagi hari di jam pelajaran. Dia jawab biasanya itu karena undangannya juga begitu, dan kalau memang dilaksanakan kalau pagi kemungkinan besar semua guru bisa hadir. Dan masalahnya kalau dilaksanakan kalau pagi itu juga ada masalah juga di situ karena siswa biasanya tidak belajar. Betul Ibu. Oke, jadi masalahnya di sini adalah tentang guru yang ada di sekolah ini yang mengikuti MGMP di jam pelajaran. Iya betul sekali, kita sebagai kepala sekolah pasti merasa dilema untuk memberi izin atau tidak. Oke, bagaimana pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika, di mana kita ketahui kasus dilema etika itu kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Terpaksa biasanya saya ambil keputusan karena ini untuk perbaikan guru juga, nasib guru juga, dan jadi saya biasa kasih kesempatan memberi izin untuk mengikuti MDMP. Terpaksa itu anak-anak biasanya diisi oleh guru tiket saja. Jadi saya biasa langsung diizinkan saja. Ya, karena untuk perbaikan perbaikan profesi, pengembangan profesinya guru Ibu. Iya. Tapi sebenarnya secara tidak langsung dilema untuk Ibu kan? Jelas, karena itu kita berpikir juga anak-anak kan. Iya, betul anak-anak sekali. Juga, bagaimana nasibnya anak-anak, tapi ya mau tidak mau karena ini tidak bisa terulang 2 kali, harus ada karena ada jadwalnya, jadi kita kasih kesempatan saja. Oke Ibu, jadi kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur yang Ibu biasa lakukan untuk menangani masalah seperti ini? Biasanya itu yang saya lakukan, kalau memang saya tidak sibuk, saya masuk kelas, tapi kalau sibuk, saya suruh guru tiket saja yang mengisi guru yang memang ikut MDMP itu, sesuai dengan mata pelajarannya. Oh iya, oke. Ibu yang terjun langsung Iya, biasanya saya Ibu, biasa ya? masuk mengajar. Saya biasa masuk mengajar. Oke Ibu. Jadi biar bukan mata pelajaranku, saya juga biasa masuk mengajar. Apa saja yang saya tahu itu yang saya. Betul Ibu. Untuk menghindari jam kos di kelas tersebut Ibu ya. Yang kosong di kelas jam daripada kosong. anak-anak berkeliaran, main-main yang bisa masuk. Dalam ini Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan, misalnya dalam kasus-kasus seperti ini, hal-hal yang Ibu biasa lakukan ini efektif untuk saya ambil suatu keputusan yang benar, yang bijaksana dalam kasus dilema seperti ini. Yang efektifnya itu ya itu saja, saya saja yang langsung terjun masuk untuk mengajar.
atau kayak saya suruh yang guru piket kalau memang tidak ada di jamnya tetap mengajar, karena guru piket juga kan tidak satu hari full dia piket, karena ada juga bergantian untuk mengajar. Oh iya. Jadi itu saja yang saya lakukan. Iya, oke Ibu, dilanjut Ibu ya, masih ada yang perlu saya tahu ini. Tantangannya Ibu dalam pengambilan suatu keputusan jika menghadapi dilema, ini salah satu saja contoh. Secara umum Ibu, tantangannya apa kira-kira? Tantangannya itu ya mungkin karena saya panggil itu barangkali guru masuk, akhirnya ya dia agak merasa tidak enak juga. Jadi tantangannya barangkali itu perasaan. Oh, perasaan. Oke. Menyangkut perasaan barangkali. Betul sekali Ibu. Kadang-kadang kita juga Menyangkut sebagai perasaan. pimpinan. Betul Ibu. Nah, dalam penanganan kasus dilema etika seperti ini Ibu, kira-kira Ibu punya jadwal waktu, ada waktu tertentu ataukah diselesaikan pada saat itu, atau ada waktu tertentu dalam menyelesaikan atau mengambil suatu keputusan dalam menghadapi kasus? Kalau kasus masalah ini yang masalah IDP itu tidak ada waktu. Oke. Tergantung jadwal undangannya hari apa. Kan biasanya 1 hari atau 2 hari itu undangan sudah masuk. Nah, jadi itu guru biasanya sudah memberi kepada saya penyampaian. Bahwasanya tanggal sekian, jam sekian ada undangan NPMP. Saya langsung di situ selesaikan. Tidak ada dibilang, oh besok nanti kita rapat, besok tidak. Langsung saya selesaikan itu hari. Dalam hal-hal apa saja mungkin Ibu kepala ini melakukan tindakan rapat begitu dalam kasus seperti apa? Kalau rapat itu kasus anak-anak yang memang banyak di sini kan namanya juga swasta. Oh iya Nah, Ibu. banyak anak-anak yang memang tingkah lakunya tidak sama barangkali yang di negeri-negeri. Oh Itu begitu jadi Ibu ya. kalau ada Iya. kasus-kasus anak-anak ya Iya. saya langsung ambil tindakan. Iya. Ini hari kejadian, kalau Iya. tidak ada kesempatan ini hari, saya bilang besok kita rapat, langsung kita rapat untuk menyelesaikan itu kasus anak-anak. Oke Ibu. Nah sekarang dalam pengambilan suatu keputusan itu Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu untuk mengambil suatu keputusan begitu? Adakah yang membantu Ibu, misalnya seseorang atau ada faktor-faktor pendukung lainnya sehingga Ibu mudah dalam mengambil suatu keputusan? Ya, keputusan itu biasanya itu kita dibantu oleh guru-guru mengeluarkan pendapat-pendapat barangkali ini karena pelanggarannya, karena ada itu di tata tertib itu pelanggaran-pelanggaran ini baru sekian poin ini baru. Jadi saya biasa berpedoman dari situ. Oke Ibu, jadi Ibu berpedoman dari tingkat pelanggaran yang siswa lakukan di sekolah. Baru Ibu melakukan suatu rapat. Ya, Oke Ibu. Oke Ibu, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Ibu. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik? Apa kira-kira pembelajaran Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Nah, itu juga itu. Iya. Pembelajaran apa kira-kira? Nah, pembelajaran itu yang bisa saya ambil dalam Dalam mengambil suatu keputusan itu mungkin biasa guru juga tidak enak juga barangkali dan rasakan kalau saya ambil keputusan ini, tapi kalau sudah suara guru suara terbanyak ya walaupun masih ada guru yang barangkali yang bisa menerimanya ya saya pasti tetapkan keputusannya seperti ini. Tapi yang pastinya Ibu keputusannya tetap berpihak kepada murid Bu ya. Biar saja kita merugikan murid. Jadi bisa, ya makanya itu saya bilang tadi kita itu lihat tanda-tanda tertentu berapa poin pelanggarannya, harus ini sanksi berapa poin tingkat ke pelanggaran. Tidak selamanya itu siswa dari sanksi seberat itu karena ada Oke, terima kasih banyak Ibu Gembala. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan sehingga kita bisa melakukan suatu percakapan wawancara bagaimana Ibu mengambil
suatu keputusan berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan. Terima kasih banyaknya Bu. Demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Andi Mulyana, Kepala SMPN Muhammadiyah Menteng Selayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Rusnawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN Manarai nomor 18 Kepulauan Selayar. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kepala Sekolah SMPN Manarai nomor 18 Kepulauan Selayar, Pak Alino SPD. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Terima kasih Pak atas waktu yang telah diluangkan sehingga kita bisa melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai dalam hal ini Bapak sudah memimpin sekolah kita ini kurang lebih 4 tahun Pak ya. Sudah banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan guru ataupun siswa mungkin yang Bapak hadapi. Kebetulan saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan kasus dilema etika. Jadi nanti bagaimana pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin di sekolah kita. Mungkin Bapak bisa memaparkan satu kasus Pak yang mungkin Bapak anggap bahwa kasus tersebut itu adalah dilema etika atau kurang bisa saja. Bagaimana pengalaman saya dan kami di Islam ini selama saya mungkin ini sering terjadi dalam melakukan setiap tahunnya pada musim panen dari jauh dari kadang terjadi permasalahan yang dialami oleh siswa kami yang menurut kami saya anggap sebagai dilema. Terkadang ada beberapa siswa itu tidak hadir di sekolah pada musim panen yang komentar. Itu bisa disebabkan karena benturan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua siswa sendiri yang memang sengaja mengajak anaknya untuk melakukan panen yang komentar. Mereka minta bantuan anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak bisa ke sekolah pada hari pelajar itu. Itu menarik sekali Pak ya ketika musim jamuan saya kita alami di sekolah. Jadi dilemanya di sini anak-anak tidak ke sekolah karena membantu orang tuanya untuk melakukan panen yang komentar di kebunnya Pak ya. Iya. Nah kira-kira sebagai kepala sekolah Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa kasus ini adalah dilema etika? Ya, sebagaimana saya perhatikan, saya konsultasi dengan ibu sendiri sebagai kasus saya memberikan bahwasanya ini harus dirapatkan di Dewan Guru, memberikan solusi-solusi terbaik untuk orang tuanya ataupun teman-teman, karena ini menyangkut tentang kebutuhan ekonomi di sisi lain dengan pendidikan itu sendiri. Jadi di sini dilemanya itu dua kepentingan yang sama-sama benar Pak ya, membantu orang tua dan mengikuti pelajaran di sekolah. Iya. Iya betul. Jadi juga kita harus pahami juga tentang kebutuhan itu karena mereka biasa langsung ke sekolah bisa izinkan si anaknya itu pergi mengambil jamu ente. Itu merupakan dilema di sekolah kita. Padahal itu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Cari bagaimana kira-kira solusinya nanti. Selanjutnya Pak, bagaimana kira-kira Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah kita ini karena kasus yang merupakan dilema etika yang seperti Bapak bilang tadi, ada dua kepentingan yang saling sama-sama benar, tapi kita dilema dalam mengambil keputusan. Jadi sebelum melangkah lebih lanjut,
Biasanya saya memanggil dua makasih saya, makasih penduduk dan makasih ibu sendiri. Ya, untuk konsultasi menjaga masalah baik itu masalah lain, dan terus ini masalah siswa ini yang seperti bagaimana saya bicarakan tadi, untuk setiap tahun melakukan apa namanya membantu orang tua untuk pinjam. Jadi sebelum saya konsultasi dengan kedua kasek saya, kemudian saya bawa ke rapat dewan guru. Dari situ baru saya mengambil keputusan apa kira-kira yang bisa saya ambil dari permasalahan yang terjadi yang ada di sebelah kami. Sekali Pak, bahwa kita sama Pak Kepala dengan kami sebagai Wakasek kesiswaan dalam pengambilan keputusan, terus kita akan berkumpul bersama dengan Dewan Guru Pak ya, seperti yang biasa kita lakukan. Nah sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan setelah kita berembuk Pak? Setelah kita berembuk dengan dua Wakasek, langkah selanjutnya Bapak dalam penanganan kasus dilema ini, pengambilan keputusan dalam menangani kasus dilema ini. Keputusan yang saya ambil setelah melakukan konsultasi baik ini. Sebenarnya itu tadi kan sudah masuk kategori langkah Pak ya, langkah utama yang kita lakukan. Kira-kira setelah konsultasi dengan kami Wakasek, apalagi mungkin langkah, ada lagi langkah atau prosedur seperti apa yang biasa kita lakukan setelah itu Pak? Terkhusus dengan masalah ini sebagaimana kita bicarakan tadi, yaitu memberikan pemahaman kepada orang tua, baik itu secara mendatangi langsung ataupun melakukan pemanggilan ke orang tua tentang masalah ketidakserian tidak hadirnya siswa dari kegiatan yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri. Sekali Pak, bahwa langkah pertama itu kita konsultasi, baru kita dulu, baru Bapak atau biasa bersama dengan saya kita kunjungi rumah orang tua Pak ya, lebih melakukan pendekatan individual, bagaimana mencari jalan keluar. Bagaimana selanjutnya, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, yang paling efektif dalam penarikan keputusan? Hal-hal apa saja biasa yang selama ini Bapak anggap ini efektif, langkah yang paling efektif dalam pengambilan keputusan saya supaya pengambilan keputusannya itu tepat sasaran, bijaksana dalam mengatasi kasus dilema etika seperti ini. Dari mana saya sampaikan tadi bahwa setiap saya mau mengambil keputusan selalu mengadakan rapat dengan dewan guru, karena itu yang saya harapkan bahwasanya keputusan itu adalah keputusan pertama di sekolah kita. Terima kasih Pak. Yang biasa kita lakukan selalu melakukan rapat untuk mengambil satu keputusan sehingga bisa keputusan itu adalah keputusan bersama ya, musyawarah mufakat untuk mencari suatu keputusan di dalam rapat. Selanjutnya Pak, tantangan yang terberat yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus ini apa kira-kira? Kalau keputusan kasus ini terkadang dari guru sendiri dalam hal ini tidak mau menerima apa namanya permintaan ataupun dari keluarga itu istilahnya untuk memberikan nilai itu kan ada pembenaran misalnya. Jadi kendala dari pemberian nilai itu terkadang ini ada beberapa guru yang tidak mengerti permasalahan dari orang tua tersebut, dari kelahiran ya itu tadi. Jadi ini yang menjadi dilema, memberikan dari segi guru saya juga memberikan pemahaman, di lain sisi saya juga memberikan pemahaman ke orang tuanya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini tantangan utamanya itu Pak ya, bagaimana supaya anak ini bisa
diikutkan nanti di belakang dengan dan persentase kehadiran yang tidak mencukupi, ya, kita mesti di situ. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, dalam mengatasi masalah seperti ini ada tata cara atau jadwal waktu penyelesaian masalah ini Pak. Misalnya begini, dalam mengatasi masalah kasus dilema etika ini, apakah diselesaikan hari itu juga atau butuh waktu beberapa hari atau butuh jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah ini? Menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi itu menyelesaikan masalah dalam hal ini saya tidak setiap waktu. Kadang nanti ada masalah, tapi itu pun tidak langsung itu hari. Harus menunggu beberapa lama. Permasalahan yang rumit baru melakukan pembicaraan video tadi sekarang bersama, jadi itu tidak terjadwal, dilaksanakan dalam waktu cepat. ya, artinya tidak terlalu ketika sudah ada keluhan kita melihat kondisi dari siswa, ini sudah terjadi lagi ada permasalahan begini, sudah mulai bergerak, tetapi artinya tidak rutin nanti setiap bulan kali ini masalah tidak rutin dilihat dan setiap bulan, ini per tahun kayak seperti musiman, ya. Betul, sesuai dengan musimnya ini banyak Pak ya. Jadi kejadiannya tidak pemecahan pengambilan keputusannya itu kita lakukan pada saat kejadian, pada waktu kejadian itu, dan diselesaikan dengan mungkin waktunya tidak terlalu lama Pak ya penyelesaiannya, karena akan mempengaruhi juga nanti kehadirannya terlalu akan lama tidak masuk di kelas. Biasanya terjadi 5 bulan. Jadi ketika sudah terjadi misalnya ada sudah beberapa kali siswa tersebut dalam 1-2 bulan pertama, sudah ada kelihatan ini kenapa siswa ini sering tidak hadir, terjadilah penilaian ataupun pengakuan kepada siswa itu, apa yang terjadi sebenarnya pada siswa itu. Jadi Bapak melakukan pengumpulan data ya, kenapa anak ini sudah berapa kali tidak masuk ke kelas, lalu melakukan tindakan, tetapi dalam waktu yang cepat saja ya. Nah sekarang Pak, dalam penyelesaian masalah ini mungkin Bapak didampingi seseorang atau faktor-faktor lain sehingga mempermudah Bapak dalam mengambil satu keputusan. Kalau masa tidak didampingi orang luar, tidak ada. Yang selama ini punya ibu sendiri, sebagaimana biasa kita yang kepada masalah-masalah dan proses. Sekedar informasi Bapak Ibu, kami ini adalah penduduk asli di sana, terkhusus dengan Bapak Kepala Sekolah adalah penduduk asli di Manarai. Saya asli di kampung tetangga dekat dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah sekarang pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup perbincangan kita ini, yaitu pelajaran apa Pak yang Bapak dapatkan, yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan, pengalaman yang bisa Bapak petik, pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengambilan suatu keputusan pada kasus etika, sehingga sebentar saya bisa juga Pak menjadikan acuan pelajaran yang bisa saya terapkan. Jadi setiap saya dalam mengambil keputusan, saya tidak terlalu berpikir untuk kepentingan diri saya sendiri. Kita harus melihat berwawasan ke semua aspek, baik itu siswa, orang tua, ataupun teman-teman guru. Kita harus melihat aspirasi mereka, kita harus dengarkan, nanti kita olah kira-kira keputusan apa yang terbaik dari pandangan-pandangan tersebut. Ya Pak Kepala Sekolah, bagus sekali, mantap ini jawabannya Pak. Mungkin itu pertanyaan terakhir tadi Pak, tapi sebelum kita tutup wawancara ini saya akan melakukan kesimpulan dulu Pak ya.
Bapak Ibu, kesimpulan yang bisa kami ambil dari wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Menara nomor 18 Pulau Selayar, bahwa dalam menghadapi suatu dilema etika, maka kita harus menyelesaikannya dengan mengutamakan bahwa keputusan yang kita ambil itu selalu berpihak kepada murid, bukan mementingkan diri sendiri. Dalam mengambil keputusan itu juga bahwa Bapak Kepala Sekolah tadi sudah melibatkan semua unsur yang ada di dalam lingkup sekolah tersebut, melibatkan dewan guru, demikian juga melibatkan orang tua siswa. Mungkin begitu Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak Kepala atas kerjasamanya, atas wawancaranya hari ini. Waktu yang Bapak luangkan bisa menerima saya dalam Bapak. Nah, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Pak Alinur SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMPN Manarai nomor 18 Kepulauan Selayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.